Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tinja itu 50% itu kuman. 55%. Iya, 55%. Lebih banyak. Dari masa kering ya. Iya, iya. Bukan masa basah. Kalau masa basah kan tergantung airnya banyak apa enggak. That's why ini biasanya ya, orang tuh salah satu kuman yang ada tuh E. coli namanya. E. coli itu di BAB pasti banyak E. coli. Dok, udah kenyang, Dok. Nah, udah. Tadi kita makan kodok kan ya. Kodok untuk yang saudara kita yang beragama Muslim boleh nggak ya? Sebenarnya sih kalau aturan tuh tergantung mazhabnya, Franky. Mazhab dan tergantung yang ini menganut apa enggak. Tapi itu termasuk Mazhab yang, ya? Bukan tergantung masaknya ya? Oke. Saya kuping saya supaya saya benerin dulu. Enggak, soalnya itu ada yang bilang itu haram karena hidup di dua tempat gitu, di dua dunia. Kan dia di air dan di darat kan. Jadi artinya nanti yang itu biar saudara kita yang Muslim yang lebih tahu lah ya. Ya, ahli fikih yang ngomongin Franky, bukan kita. Nah, cuman kan saya mau ngomong sama Dokter Jaya, kita kan di dunia apa kesehatan ya dok ya, ada kata-kata steril. Ya. Steril itu dalam dunia kesehatan bagus nggak dok? Oh, ada yang bagus, ada yang jelek Franky. Oke, jadi yang bagus itu kalau makanan steril atau gelas steril, itu steril artinya nggak ada kuman. nggak ada kuman. Tapi kalau sterilnya ke orang, artinya dia nggak punya sperma, Franky, nggak bisa punya anak itu kalau steril. Mandul. Iya, mandul itu steril. Nggak, steril itu bisa ke laki-laki doang atau ke perempuan juga doang? Atau dua-duanya? Ya, dua-duanya sama. Nah, kalau perempuan nggak punya sel telur? Lebih umumnya sih nggak disebut steril, infertil. Infertil. Tidak subur. Tapi kalau mau gampangnya orang itu steril lah ya. Orang itu steril. Kalau dibikin jadi nggak punya sperma, dia disterilisasi namanya gitu loh. Okay. Tapi kalau alat medis disterilisasi artinya dipanasin. Sterilisasi panasin berapa? 70. Enggak, 121 derajat 10 menit. Oh, kalau 70 pasteurisasi ya. Iya. Disteril supaya kumannya mati gitu loh. Tapi steril itu kita pakai ozon juga bisa kan ya? Oh, mesin bisa. ozon ya? Iya, bisa. Nah, oke dok. Jadi tadi dokter aja steril itu tergantung daripada penerapannya untuk apa kan dok ya? Iya. Kalau buat makanan atau alat-alat makan lah dok ya? Itu bagus. Tapi makanan disterilisasi kayaknya nggak mungkin dok ya? Oh, enggak. Bukan, maksud saya mungkin bukannya nggak mungkin. Nggak asik. Karena di otak saya tetap makanan itu harus enak. Ya kalau anak saya tuh bilang katanya makanan tuh nggak ada yang nggak enak. Tapi syaratnya ada, Franky. Yang makanan itu harus dikecap, jangan dihidu. Hidup di sedot doang. Kan ada orang yang kalau makan dicium, nggak mau nggak enak, dia bilang nggak enak. Salah itu, Franky. Anak saya kan hobi makan dok. Jadi buat dia tuh makanan nggak ada yang nggak enak. Yang ada cuman enak, malah enak banget. Dia hobi makan. Yang Michael. Jadi sekarang kalau makanan itu disterilisasi dok, apa yang terjadi dok? Ya sebenarnya bukan steril, itu tergantung jenis yang mau disterilisasi apa, kuman, virus segala macam. Oke, jadi itu dibikin sebagian besar lah, pokoknya kumannya tuh difilter lah ya dok ya. Nah, jadi nggak bisa steril 100%. Dan saya khawatir kalau kita sterilisasinya seperti terlalu bagus, rasanya juga berubah jadi kan ya. Enggak, tapi juga nggak bagus, Franky. Saya dulu pun pernah punya sepupu ya. Dia tuh pernah jadi mahasiswa kedokteran sampai tingkat 2 tapi DO. Kenapa dia DO dok? Ya nggak tahu. Mungkin dia bosan kali ya. Tapi gara-gara itu dia punya pengetahuan medis tapi sepotong-sepotong gitu. Nah, dari sejak kecil kalau dia mau menyiapkan makan buat anak, itu segala macam piring, gelas, apa segala macam di steril sama dia. Pokoknya benar-benar steril. Akibatnya apa? Dia nggak bisa makan di luar, Franky. Makan di luar sedikit mencret. Nggak punya daya tahan, Franky. Nah, padahal badan kita itu harus belajar. Kalau kita makan setengah-setengah steril, masih ada kuman masuk, terbentuk antibodi. Jadi kita punya daya tahan, Franky. Nah, itu satu dok. Berarti kan badan kita
bisa beradaptasi. lambung kita nggak boleh benar-benar steril nih dok ya. Justru nggak mungkin, Frankie. Nggak mungkin. Tahu nggak di badan kita itu yang paling banyak kumannya di mana? Mulut. Dari mulut sampai ke anus, Frankie. Itu kuman semua, Frankie. Makanya nih misalnya contoh di mulut aja tuh kumannya itu banyak sekali, Frankie. Sehingga kalau orang ciuman tuh tukeran kuman, Frankie sebenarnya. Ya, artinya Dari siapa liur. yang rugi nggak tahu lah dok ya. Dan satu lagi, yang paling bahaya dari manusia apa? Kalau digigit, Oh, Frankie. bukan dok, yang paling bahaya manusia dok. Apa? Bohong. Enggak, tapi kalau dia digigit sama manusia itu infeksi pasti, Frankie, karena kumannya banyak sekali di sini. Oke. Nah, itu kuman dok ya. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya, piaraan yang seperti saya punya sekarang nih dok, umum ada pada setiap manusia dok, atau nggak semua manusia ada? Piaraannya yang mana nih? Vertebrata apa invertebrata, Frankie? Piaraan saya apa moluska ya? Moluska? Cacing. Bukan Cacing cacing apa mah tuh? Vermes, Frankie. Vermes. Oh. Oke. Kalau moluska Binatang keong. Keong ya, sorry. Vermes. Nah, cacing, kan saya piara cacing nih dok. Saya selalu bilang, makanya saya selalu bilang, saya tuh kalau puasa kuat, tapi saya nggak tega sama cacing saya, karena dibiarin saya nggak makan, yang penting saya kasih makan cacing saya dok. Nah sekarang saya mau nanya gini, itu ada orang yang memang suka belajar cacing, Frank. Itu namanya ahli Suka cacing. ya, seneng ya. Seneng ya. Ah. Itu orang dari bagian parasitologi. Ada yang kali parasitologi macam-macam parasit kan. Salah satunya itu cacing. Nah dulu di FKUI pernah ada, ya ini jadi profesor ya, hobi sama cacing yang di dalam perut, Frank. Iya, tapi tunggu dulu dok, pertanyaan saya tadi. Oh. Cacing itu ada di setiap orang atau? Nah itu justru saya mau cerita itu. Nah dia itu Ya, sangat ya. hobi Oke. sama cacing. Kan kita otopsi banyak di RSCM. Kalau dia otopsi dia ikut, dia bilang udang gue. Jadi kerjaannya dia itu nyariin cacing, Frank. Dari seluruh saluran pencernaan kita kan bisa 8 meter, bisa sampai 12 meter. Dibelek kan dia? Kan emang pasti kita buka kan. Aha. Sama dia dikumpulin tuh isinya. Disaring-saring di itu ya. Nah ada cacing diambil satu-satu. Ternyata cacing itu banyak sekali, Frank, di dalam perut kita. Macam-macam lagi jenisnya. Jadi sekarang supaya saya ngerasanya nggak kesepian lagi dok, setiap orang punya cacing. Pasti ada lah Pasti sedikit. ada. Cuma masalahnya banyak apa enggak. Kalau banyak, nah itu baru jadi masalah, Frank. Tapi kalau dia udah jadi naga itu masalah, Frank. Saya udah Makannya jadi banyak soalnya. Artinya saya punya banyak temen dok gitu. Bukan saya doang yang punya cacing di dalam perut. Nggak, tapi kalau yang sedikit biasanya tuh kalau orang mau tahu kita punya cacing apa enggak, gampang, Frank. Itu kerjaannya dokter ahli parasitologi itu loh. Jadi kalau pernah periksa lab enggak? Periksa lab kan suruh kencing, suruh BAB, ambil darah, ya kan? Itu yang utama. Nah yang BAB itu kocok-kocok. Kalau ada cacing pasti ada telurnya, Frank. Dia pasti bertelur di dalam. Jadi anaknya banyak pasti. Nah telurnya itu ada banyak telur. Oh ini cacing ini dari telurnya itu loh. Tapi kalau yang langsung itu kayak dokter parasit itu, dia kumpulin tuh cacing dari dalam perut. Ada yang kecil, ada yang gede, ada segala macam-macam gitu loh. Kalau dihitung persentasenya dok, saya periksa lab sama Miko periksa lab dok sama Mola, banyakan mereka dok. Miko Mola lebih sering ke lab daripada saya. Ke Enggak, klinik. bukan gitu. Kamu takut soalnya. Males dok. Ada orang yang takut tuh, Frank. Iya. Ada orang yang takut ke lab, termasuk dokter ya. Kenapa nggak mau MCU periksa lab? Nggak mau katanya. Nanti gua ketemu penyakit. Nah, itu bener dok, bener. Daripada kita ketemu penyakit, anggap aja kita sehat dok. Nggak, apalagi sekarang begini, Frankie. Dokternya pintar-pintar sekarang. Pintar nemuin penyakit. Makin pintar, penyakitnya jadi banyak, Frankie. Nah. Ini sakit. Wah. Jadi saya sih daripada kayak gitu, anggap diri kita sehat. Karena kemarin saya cerita sama dokter dia kan, pada saat kita happy nih dok, lupa sama penyakit kita dok. Kan HNP saya kemarin, saraf kejepit saya kambuh tuh. Hari Minggu saya golf, lupa. Tapi begitu pulang sakit lagi. Nah sama seperti kita sekarang daripada kita MCU, kalau kita nggak tahu kan dok, ada sakit apa kan kita happy tuh dok. Ya. Mudah-mudahan hilang tuh sakitnya. Bukan begitu masalahnya. Sebenarnya tujuan MCU apa? Untuk ngecek kita tuh ada kecenderungan nggak. Kadang-kadang kita belum sakit, diperiksa,
Oh udah kelihatan nih, dia bakalan kencing manis nih, pre-diabetes namanya. Jadi bisa dicegah supaya nggak jadi diabetes beneran gitu Oke. loh. Nah, saya ada kontra argumen. Apa? Kita pelajarin gejala-gejala awal penyakit. Kalau diabetes, bakal ada diabetes nih dok. Gejala awalnya apa? Kan ada tuh dok. Ah, Begitu kita udah punya gejala awal, oh kita udah tahu. Kita kurangin yang mengakibatkan enggak, terjadinya tapi diabetes. begini, itu masalahnya kedokteran itu bukan inovasi, Frankie. Kamu pikir kedokteran itu inovasi? Bukan, walaupun orang IPA yang disuruh kedokteran. Enggak, dia enggak inovasi. Kedokteran dalam bahasa Belanda namanya arts. Arts itu seni. ARTZ. Arts. Itu di seni. Jadi dokter itu harus punya kepala tuh dua, kanan dan kiri itu harus sama-sama dominan. Yang kanan yang kiri itu inovasi kan? Kanan itu ya seni-seni gitu. Ya. Nah itu dua-dua harus ada. Jadi artinya gini, yang tadi kamu ngomong betul, memang ada penyakit yang udah ada gejalanya dulu, tapi ada yang nggak ada gejalanya, Frankie. Misalnya kolesterol. Itu namanya sial dok. Kolesterol kalau periksa kagak ada apa-apa. Terus kamu cacingan apa enggak kita nggak tahu sebelum diperiksa tinjanya gitu loh. Dokter tuh di sini pastinya di situ. Kalau diperiksa ada, nah, ya ada walaupun nggak ada gejala gitu loh. Ya, pokoknya kita bikin happy. Ya, nanti dokternya kurang kerjaan ya dok. Enggak, kesian dokter itu SPPK, Frankie. Patologi klinik itu orang dokter lab tuh kesian gak ada kerjaannya. Jadi kamu MCU lah setengah tahun sekali, Frankie. MCK dok. Oke dok, jadi di dalam usus sampai ke lambung sampai ke anus itu bibit apa kotoran numpuk di situ ya. Bukan kuman. Kuman ya. Jadi di kuman, dalam seluruh tubuh kita tuh di seluruh perencanaan tuh isinya kuman semua. kuman Frankie. kan sianggap kotor lah dok ya. Jadi barang-barang yang kuman tadi nih dok, komplit ada dari sini sampai ke bawah dok ya. Nah, teman yang paling banyak di usus besar. Termasuk si cacing kan dok. Ya. Cacing di usus besar. Usus besar. Nah. Tapi ada juga yang di usus halus juga ada. Tapi kalau dia cacing di lambung ada nggak ya? Nggak mungkin, hancur, Frankie. Ada HCl ya. Oke, jadi di usus-usus doang tuh ya. Usus halus saya sampai anus sampai ke bawah. Nah, oke, jadi itu kuman cacing. Tapi sekarang pertanyaan begini, Frankie. Si kuman-kuman yang ada di usus itu ada gunanya apa enggak? Nah, Apa enggak lebih baik kita berantas saja? Nah, logika Kuman. kamu gimana? kuman nih dok. Enggak, ini tunggu dulu dok, sebentar. Itu cuma dua macam dong, kuman sama cacing atau ada lain nih dok? Ada kuman, ada virus, ada jamur. Jamur. Ada macam-macam di situ. Tapi mayoritas si kuman sama Kuman paling banyak. Nah, baru saya mau jawab nih, dokter Jaya punya pertanyaan nih. Kuman perlu apa enggak? Ya, Nah, ini kumannya ada gunanya buat kita enggak dok? ada. Nah, kalau ada mah kita diemin aja. Ya, tapi masalahnya begini, Frankie. Orang kan suka kayak sekarang nih ibu-ibu atau bapak-bapak lah terserah. Suka dokter-dokteran nih. Batuk-batuk, minum antibiotik. Nah, dia minum antibiotik. Tahu nggak antibiotik apain? Bunuhin semua kuman, termasuk kuman yang ada di usus, Frankie. Nah, kalau sering minum begitu, itu kuman baik dan kuman itu ada yang baik, ada yang jelek. Yang jelek itu kuman yang bikin penyakit. Dia dibunuh semua. Akibatnya apa? Orang bisa mencret-mencret, Frankie. Nggak punya daya tahan. Jadi kalau orang Betawi bilang kuman yang baik diantepin aja dok. Ya. Nah, terus, tapi kalau saya jadi dokter yang ngasih antibiotik, saya coba kasih argumen. Nggak apa-apa kan dibunuh sekarang nih, habis semuanya. Kan nanti kalian makan lagi, makan kan masuk lagi si kuman, terbentuk lagi kuman. Gimana tuh nggak kalau segampang argumentasi? itu. Jadi nggak cocok argumentasi kita tadi. Oh, Nggak segampang itu. Iya, Jadi iya. ya dia mesti minum tuh. Ada orang yang sengaja minum kuman, Frankie. Percaya nggak kamu? minum kuman. Iya, kuman itu diminum atau dimakan. Kuman rasanya enak kan dok? Oh enak lah. Itu kumannya malah kadang-kadang dikasih manis, rasa stroberi gitu. Mahal nggak harga kuman dok? Enggak lah, biasa. Ya kalau biasa malas saya dok. Kalau mahal saya mau ternak kuman juga dok. Ntar saya jual itu kumannya dok. Enggak, tapi itu bisa kaya raya, Frankie. Yang bikin kuman itu ada si orang dokter di Jepang ya, namanya Profesor Shirota. Dia tuh bikin kuman. Dan kemudian kuman itu dibikin macam-macam, Frankie.
dia bikin suplemen untuk nambahin kuman di usus, kuman baik. Terus kemudian dijadiin suplemen buat anak-anak, dicampur sama susu dan segala macam, sampai ada yang kosmetik, Frankie. Jadi kuman itu ituin buat supaya kulit jadi licin, Frankie. Terus diminum apa di Ada yang peperin? yang dipeperin juga. Jadi dia ada kosmetik juga. Mungkin kamu pernah dengar namanya Yakult, Frankie. Yakult itu adalah kuman Lactobacillus strain Sirota. Saya mah Yakult saya minum dok, hampir sering banget itu Nah, itu karena si saya Sirota suka. itu adalah profesor yang nemuin itu. Dan dia menerapkan itu, dan diternakan dibikin buat macam-macam lagi. Yakult kan segini nih. Enak tuh, cuman kadang-kadang kalau minum Yakult tuh Nah, tapi ada bedanya. ampasnya suka di bawahnya ngendap tuh. Nah, tapi ada beda, Frankie. Yakult di sini sama Yakult di luar negeri, Frankie. Sini kan ini kecil ya. Kalau itu gede, Frankie. Botolnya Kedua kalau Yakult di sini pakai bahasa Indonesia, di luar negeri pakai bahasa asing. Enggak, tapi botolnya gede, Frankie. Iya. Yakult, saya nggak tahu, saya nggak pernah survei di luar negeri itu, tapi Nah, kita nggak promosin itu ya. Tapi itu karena itu sangat terkenal dan mendunia, Frankie. Dia ini kaya yang raya tuh umum, dari itu. yang umum ada di pasaran Indonesia aja kebetulan dia. Ya, tapi sebenarnya yang kita makan kuman itu banyak, Frankie. Ada merek lain nggak sih sebenarnya? Nah, itu kamu yang yogurt itu. Nah, Itu kan yogurt, kuman-kuman juga, Frankie. yogurt tuh kuman. Iya. Kita makanin kuman lu ya. Enggak ada, itu namanya ada kefir, ada yogurt, tapi segala macam itu kan isinya kan. Anak saya tuh kalau Itu namanya apa lagi? Istilah umumnya kalau orang bilang probiotik. Probiotik itu isinya kuman, Frankie. si Natalia tuh kalau saya ke supermarket itu saya bilang, Mei, papi ke supermarket mau nggak yogurt ini? Ada tuh di yogurt sukanya dia, saya lupa namanya, tapi biasanya saya fotoin. Nih yang ini, oke. Tapi kalau saya sih ya, saya juga minum yogurt, Frankie. Tapi masalahnya nih, ini dari segi ini ya, kita kan sekarang kebanyakan kelebihan gizi, Frankie. Kelebihan gizi. Percaya nggak? Kamu pergi ke supermarket lah. Cewek-cewek banyakan yang langsing apa yang rada-rada Semok. besar? Banyakan yang besar, Frankie. Tapi kamu pergi misalnya ke Vietnam. Oh, kurus semua, Frankie. Nah, orang-orang sini kebanyakan kelebihan gitu. Nah, masalahnya itu lebih dibikin subur lagi dengan dikasih gula yang banyak. Nah, kalau beli yogurt ya, yogurt itu sama. Yogurt itu saya cari yang karbohidratnya kurang dari 10%. Kan ada nutrition fact-nya tuh. Kurang dari 10%. Dan kebanyakan masalahnya sukrosanya atau sugarnya itu juga tinggi. Kalau saya milih yang plain atau yang di bawah 5%. Loh, kalau sampai 15% itu yang jadi bukan nambahin diabetes, Frankie. Kalau orang yang diabetes bisa kambuh, Frankie, diabetesnya bisa makin parah. Yogurt kan sama rasanya dok ya, mirip-mirip kayak kita apa sih? Sebenarnya aslinya asam, Frankie. Asam ya. Nah, tahu nggak dulu waktu itu ya saya pernah bikin yogurt sendiri, Frankie. Kan ada kebetulan murid saya. Sendiri, benar-benar sendiri nih. Iya nih. Murid saya tuh sekolah di Fakultas Bioteknologi di Atmajaya. Itu ya Atmajaya dong yang punya bioteknologi itu, Frankie. Jadi dia belajarin gitu-gitu, antara lain kan dia bikin yang gitu-gituan. Ya, dia ngasihin saya bibit yogurt. Jadi bibit yogurt itu cuma dikasih susu aja, didiemin, terus jadi kental, Frankie. Tapi kalau mau ngambil bibitnya lagi dari yogurt yang udah jadi itu kan jadi kental kan. Oh itu, ya kita saring itu, kemudian ada serpian keras itunya, serpian yang gede-gedenya, itu dikasih susu lagi jadi lagi, Frankie. Nggak bisa habis dok. Iya, memang bisa begitu. Tapi asal kita punya bibitnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ya, itu beli yogurt biasa, ambil aja berapa sendok, kamu kasih susu, kamu aduk-aduk, berarti jadi yogurt juga, tapi nggak ada rasa. Jadi itulah salah satu cara tuh untuk memakan yogurt tuh yang gulanya kurang. Yang kurang glukosanya. Tahu nggak tempat beli yogurt yang paling banyak variasinya di mana? Supermarket dok. Di Bandung, Frankie. Di Bandung tuh ada sejenis kayak restoran gitu, isinya macam-macam yogurt. Daerah mana? Aduh, saya lupa, udah lama sih. Di situ rasa macam-macam, rasa apa aja ada. Jadi pokoknya kamu mau pikir apa buah apa yang kepikiran nama ini, dia ada rasanya tuh macam-macam.
Oh, berarti saya boleh coba ke Bandung lagi nyari dok. Di Tapi internet enak ada ya? rasanya. Di internet ada ya? Ada kali, Oke. ada pasti. Kalau nggak tutup ya sekarang saya nggak tahu, udah lama nggak ke Bandung kan. Oke dok, jadi si kuman itu kita perlukan. Ya, Nah sekarang kita kan masih bisa ini dok. Tadi dokter bilang kuman ada dua, kuman jahat, kuman baik. ya. Nah, yang kita minum itu kuman baik, Nah yang jahat itu yang seperti apa kumannya dok? yang bikin penyakit. Dan yang bikin penyakit penyakit itu di dalam musuh kita dia bekerja sama, Frankie. Saling kerjasama, nggak saling mengganggu. Dengan si kuman Iya, artinya yang baik dan yang buruk itu temenan. temenan. Kalau yang baik lagi naik, lagi tinggi, kita sakit. Oh. Nah, kuman bagusnya itu kadang-kadang kan musnah gara-gara kita minum antibiotik sembarangan. Minum antibiotik sembarangan, semua kumannya habis, akibatnya ada gangguan itu, jadi usus kita nggak bisa berfungsi. Kebayang nggak kalau nggak ada kuman juga? Kuman itu perlu, Frankie. Oke. Karena kalau nggak, kamu makan kangkung, keluar kangkung, Frankie. Oke, jadi- Nggak bisa dicerna. Saya coba memahami omongan dokter Jaya nih. Kuman selalu pasti ada di tubuh kita nih dok. Dan terbanyak di saluran pencernaan. Ya, dalam komposisi yang seimbang nih dok, maka tubuh kita walaupun kita ada kuman kita sehat. Ya. Betul, Tapi Dok, ya? makin sehat kalau yang kuman baiknya lebih banyak, Nah, Frankie. Tinggal kita lebih banyak yang mana? Ya. Nah, Yang kita jahat apa yang baik ya dok ya? Terus kita maintain nggak? Makanya kalau orang sering makan antibiotik sembarangan, semua kumannya habis. Makanya pencernaannya jadi nggak bagus. Jadi antibiotik ini nggak friendly buat si kuman siapapun nih dok Iya, ya. makanya that's why kalau orang minum antibiotik tuh harus ke dokter. Dokter tuh kasihnya biasanya nggak lebih dari 5 hari, Frank. Karena kalau lama-lama tuh nanti bisa nggak bagus buat pencernaan gitu loh. Nah, jadi ini harus dibikin kuman baiknya lebih banyak, dokter Ya. dia bilang. Heeh. Kalau kuman baiknya lebih banyak, suatu ketika si kuman baik ini bisa kudeta nggak? Nggak mungkin. Kadang gini, kalau sekarang nih kamu BAB nih, Nah, keluar tinja. ya. Tinjanya dikeringin. Dikeringin, dibikin kering. Dikasih air fryer lah. Ya, Dari yang kering itu 55% itu kuman. Kebayang nggak? 55%-nya kuman. Heeh. Jadi- Karena kalau enggak tuh kan kamu makan apapun keluar kan bentuknya sama, Frank. Jadi Itu dari masa tinja itu 50% itu kuman. 55%. Iya, Lebih 55%. banyak. Dari masa kering ya. Iya, iya. Bukan masa basah. Kalau masa basah kan tergantung airnya banyak apa enggak. That's why nih biasanya ya orang tuh salah satu kuman yang ada tuh E. coli namanya. E. coli itu BAB pasti banyak E. coli. Makanya kalau misalnya ada air, ada apa segala macam makanan tercemar E. coli itu artinya tercemar sama tinja, Frank. Oke, itu kuman yang kurang baik tuh dok ya. Enggak, dia E. coli bagus. dia ada, tapi Ada. itu artinya karena dia ada di tinja. Kalau ada gitu berarti yang kita makan minuman misalnya atau makanan tuh tercemar sama tinja, Frankie. That's why kalau misalnya kalau orang dari public health ya, kesehatan masyarakat, itu mereka kalau bikin sumur harus sekian meter jauhnya dari WC. Apalagi kalau WC-nya di sana sistemnya bukan septic tank. Apalah misalnya timbal yang cubluk masuk langsung ke tanah. Itu radius sekian meter tuh tercemar, Frankie. Nah itu dia di Jakarta nih agak sulit nih dok. Rumah-rumah sudah sedemikian padatnya sehingga kan kalau nggak salah 5 meter ya dok ya minimum ya. Lebar rumahnya aja kan. Enggak, tapi di sini cuma kan berapa mending meter? biasanya septic tanknya itu di plester, Frankie. Jadi tidak tersebar. That's why karena di plester, jadi kan dia nggak keserap masuk ke tanah. Makanya harus disedot. Makanya adalah pekerjaan baru sedot WC namanya, WC. Frankie. Karena itu masih penuh, Frankie. Oke. Ya jadi sekarang si kuman baik dikasih nama khusus adalah probiotik. Iya, probiotik. Nah, tapi ada istilah lain, prebiotik. Apa dengan prebiotik bedanya? Kalau dengan probiotik itu adalah mikroorganisme atau kuman yang ada di dalam usus. Ada kuman baik, kuman jelek. Ya, Ya, tapi kalau namanya prebiotik itu makanannya dia. makanan si kuman probiotik tadi. Iya. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah kuman yang baik, ya kita makan prebiotik. Oh, Prebiotik itu makanan kuman. Apa itu?
serat-serat yang nggak bisa dicerna, Frankie. Yang terdapat pada sayur, pada buah. Jadi kita makan sayur kan orang selalu berapa kali kan kita podcast juga kita ngomong. Ini caranya supaya kita sehat, makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak, kan begitu kan? Iya. Ya, sayur dan buah itu mengandung serat. Serat itu karbohidrat, polisakarida namanya. Serat yang nggak bisa dicerna oleh Tubuh. fiberglass, Dok. Nah, karena nggak bisa dicerna, tapi usus di dalam usus itu kuman baik itu mencerna itu, Frankie. Oke. Nah, dia hebatnya itu. Jadi yang nggak bisa dicerna. Sehingga kalau orang bilang makan sayur yang banyak, orang sembelit nih, sembelit ya. Orang yang tokoh sembelit siapa? Tahu nggak? Ya itu aktor kesukaan Dokter Jaya. Mama Shinchan. Iya. Nah, itu dia sembelit itu salah satu upayanya apa? Dia suruh makan sayur, makan buah, itu ada seratnya. Kadang-kadang malah orang beli ada itu yang Karena serat ada isinya serat doang. Makanan kesehatan fiber. Iya. Itu dimakan tuh kenapa? Dia membentuk massa dan begitu sampai di usus. Nah, itu makanannya yang si kuman baik itu loh, Frankie. Cuman baik makanan begituan itu dipecah, serat yang nggak bisa dicerna itu dipecah menjadi asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek diserap sama badan tubuh, dimanfaatin lagi. Dan dia membentuk massa supaya ada massa keluar sehingga tinja kita tuh selalu ada bentuknya, nggak mencret. Kalau kurang serat jadinya sembelit, buang airnya kayak tai kambing. Oh, Plek atau kadang-kadang malah keras, orang sampai ngeden sampai bisa bikin wasir itu gara-gara kurang serat kan. berarti si kambing itu sembelit, Dok ya? Iya. Hmm. Iya. Kalau orang kayak tai kambing itu sembelit. Tadi pagi saya nonton YouTube adalah membersihkan kotoran dari lambung sapi. Ya, digelontor namanya. Iya, tapi itu kan ternyata di dalam lambungnya itu isinya cuman rumput hijau yang sudah halus. Iya. Itu aja ternyata tuh. Ya, tai kuda juga sama. Itu kan masih banyak yang sisa tuh kan serat-serat gitu kelihatan. Serat itu ya saya memang serat seperti itu. Nah, itu membentuk massa, tapi sebagian tuh dihancurin sama kuman. Yang nggak bisa dicerna sampai bawah, dihancurin sama kuman sebagian. Cuman yang saya agak heran nih, Dok ya. Anjing, saya kan punya anjing si Miko sama si Mola. Manusia itu kan membentuk tinjanya terbentuk tadi Dokter Jaya gara-gara si serat-serat tadi, Dok. Warnanya mirip-mirip kotoran tinja anjing sama orang, kuning coklat-coklatan. Tapi beda sama si sapi sama si kuda. Warnanya tetap hijau. Karena kenapa dia makannya tuh terlalu banyak, semua seratnya tuh terlalu banyak serat, Frankie. Jadi masih terwarnai. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa tinja manusia warnanya kuning? Oh, Ayo, kenapa? ya kasih kunyit, Dok. Enggak, ada yang ngewarnain. Yang warnain apa? Empedu, Frankie. Cairan empedu. Nah, jadi gini, kan kalau kita makan ya kan masuk kerongkongan kan, bukan tenggorokan ya, kerongkongan. Bukan tenggorokan, tenggorokan napas. Kerongkongan masuk ke lambung. Nah, begitu lambung masuk usus 12 jari. Nah, waktu masuk usus 12 jari itu di situ bermuara empedu. Saya gampang ingetinnya, Dok, kalau tenggorokan itu sama kerongkongan. Orang mati gara-gara digorok. Jadi itu udara itu di tenggorokan. Oke, itu di depan ya. Nah, dia masuk di situ, masuk cairan pankreas dari pankreas, satunya dari empedu. Masuk di situ. Pankreas tuh ngancurin protein, yang empedu itu ngancurin lemak yang kita makan. Nah, misalnya kamu makan steak karena ada lemaknya. Lemaknya dihancurin sama empedu. Nah, proteinnya dihancurin sama pankreas. Gitu loh. Dari udah ke bawah tuh udah tinggal asam amino segala macam gitu loh. Terus baru diserap. Nah, jadi seperti itu. Nah, empedunya itu setelah dia mencerna itu, empedu itu warnanya hijau kekuningan, Frankie. Nah, itulah yang mewarnai tinja kita. Makanya tinja kita jadi kekuningan. Tapi kalau misalnya orang kanker pankreas, pankreasnya udah kanker, ketekan situ termasuk atau livernya radang, hepatitis, ketekan itunya atau ada batu empedu. Kan jadi empedunya nggak bisa masuk ke dalam tinja. Ya. Salah satu gejalanya adalah apa? Beraknya seperti dempul. Jadi kalau ditanya sama dokternya,
Kamu buang airnya bagaimana? Begini nih. Warnanya apa? Putih. Wah, dokter udah tahu pasti dia kesumbat itunya, dia punya empedu. Kalau empedunya kesumbat, kuningnya lari ke darah, Frankie. Orangnya jadi kuning. Sakit liver, sakit kuning. Sakit kuning karena yang mestinya kuning yang masuknya ke tinja, masuk ke darah, ngewarnain kulit. Kalau orang kulit putih kelihatan. Tapi kalau orangnya hitam kan nggak kelihatan. Kelihatan dari matanya. Mata lu kuning. Biasanya mata kuning itu kecapean. Kecapean karena livernya kerja keras. Atau dia sakit hepatitis. Atau dia mungkin juga ada batu empedu yang nyumbat. Pokoknya empedu tersumbat jadi kuning gitu loh. Oh gitu. Jadi intinya sekarang itu kalau dia punya tinja juga itu menunjukkan nanti kita sehat apa nggak sehat ya dok ya? Ya. Nah sekarang pertanyaannya gini, tadi kan probiotik itu adalah kuman yang kita makan. Maka kita makan. Atau satu lagi caranya kita makan kuman itu yang namanya probiotik itu loh. Modelnya Yakult, yogurt, kefir, tempe, tahu. Yang fermentasi itu tuh ada kumannya, Frankie. Ada kumannya. Nah, yang begitu-begituan, satunya lagi kalau kita mau nambahin, kita nggak nambahin kuman, kita bisa ngasih makannya dengan makanannya dia itu adalah serat yang kita sebut prebiotik. Makanannya apa? Buah, segala macam buah, segala macam sayur, susu juga makanan kuman. Kita makan susu juga ada di situ isinya. Oh, jadi ada banyak makanan itu yang kalau kita makan itu membuat dia jadi subur untuk kuman yang bagus. Itu prebiotik namanya. Probiotik itu dari makanan. Nah, sekarang kalau kita ngasih ke prebiotik nih, Dok. Harapan kita kan dimakan sama si kuman baik nih, Dok. Si kuman jahatnya ikut makan juga nggak, Dok? Kita nggak peduli. Ya begitu. Kalau nggak kan tetap dia tuh Tapi populasinya orang normal ini kuman baiknya banyak lagi. Coba begini, kalau misalnya sekarang pertanyaannya begini, kapan seorang anak tuh perlu dikasih makan probiotik? Yang harus dikasih makan probiotik ya, bukan prebiotik ya. Kalau dia nggak, probiotik sih semua kita harus makan dari makanan. Kalau dia nggak tinggi, Dok. Kalau dia gampang sakit, Frankie. Karena kamu tahu nggak, kekebalan manusia sebagian besar tuh ada di usus. Kamu tahu nggak, kita masuk kuman jalur utama dari mana? Satu napas, makanan. Kedua makan. Nah di makanan itu ada banyak kuman, ada virus segala macam. Nah itu semua itu masuk ke dalam situ. Jadi kalau ditanya, sekarang kamu tebak berapa banyak kuman yang ada di dalam usus? Nebak nih, Dok ya? Nebak aja. Enggak, satuannya apa dulu? Apakah kilo atau apa persentase? Enggak, jumlah sel. Jumlah kuman. sel. Ya 1 miliar lah, Dok. Tahu nggak? 10.000 sampai 100.000 triliun kuman di dalam usus kita. Terutama sebagian besar di usus besar. Nanti di redenominasi tuh, Dok. Nah, itu yang kuman segitu itu sebagian besarnya itu kuman yang baik. Orang normal. Tunggu, sebab 10.000 sampai 10.000 sampai 100.000 triliun. 10.000 triliun sampai 100.000 triliun. Terus jenisnya, spesiesnya, tahu nggak ada berapa banyak? 3.000 sampai 1.000 spesies di dalam. Jadi 10 kuadriliun sampai 100 kuadriliun. Banyak, Dok. Banyak. Jadi kalau dihitung DNA-nya kan, virus itu ada DNA-nya ya. Dihitung DNA-nya sama DNA manusianya lebih banyak DNA kuman. Si kuman ini banyak. Dan sebagian besar adanya di usus besar. Nah, ternyata usus besar tuh usus bagian bawah tuh, Dok ya. Jadi gini, sebenarnya cirinya jadi gini ya, itu prebiotik itu diperlukan oleh kuman, makanya kita harus makan itu. Makan itu. Tapi begini, kuman yang baik ini itu selain dia bagus untuk pencernaan, dia juga ternyata tuh meningkatkan daya tahan, Frankie. Jadi gini, kalau kita makan apapun, makan gula, makan segala macam, dia bisa menetralisir gula darah, bisa. Jadi makan serat, makan apa. Jadi kalau kamu makan ya, lebih baik makan sayur dulu, yang agak banyak sayur, baru makan yang karbohidrat, yang gitu-gitu. Makanya kan sebenarnya makan salad tuh di awal, Frankie. Bukan di itu. Nah, kita juga salah, makan buah mestinya di depan, Frankie, bukan di belakang.
Kita kan selalu makan buah di belakang. Itu karena dulu diajarinnya begitu, Dok. Tas itu salah sebenarnya. Mestinya kalau makan sayur dulu, habis itu baru main course-nya. Kalau sekarang sih saya begitu. Kalau ada makan, saya makan sayur dulu, saladnya. Baru kita makan beratnya lah istilahnya, Dok ya. Iya. Tapi dulu waktu kecil diajarin apa? Makan dulu, baru terakhir makan pisang, istilahnya buah kan, Dok ya. Nah itu ya buah pisang ya. Nah, itu salah kan, harusnya kan makan dulu. Ya. Dan pisang ini agak aneh nih, Dok, saya bilang, Dok. Kenapa? Itu kan karbo juga. Enggak, tapi dia begini. Salah satu yang namanya prebiotik itu adalah karbohidrat yang pati. Pati itu adalah starch. Iya. Itu termasuk karbohidrat tapi yang kompleks. Susah dicerna, Frankie. Termasuk karbohidrat yang susah dicerna, dan itu adalah makanan untuk kuman yang baik. Jadi makan pisang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kan makan pisang di awal kan jadinya aneh dulu. Nggak, tapi ini pisangnya ada syaratnya, Frankie ya. Bukan pisang gorengnya, Frankie ya. Kalau pisang goreng banyak lemak ya, Frankie. Iya, pisang goreng begitu dikasih tepung. Terus dicocol pakai gula merah, asik deh. Nggak, pisang goreng di Cipanas, Dok. Tapi di Kelapa Gading udah ada cabang itu. Oke, Dok, jadi si makanan ini, Dok, kita perlu makan probiotik. Prebiotik? Enggak, makan prebiotik kitanya yang dulu, ya. makannya probiotik. Tapi ada cara lain untuk ningkatin si probiotik dalam badan kita dengan cara kita banyak makan prebiotik. Iya. Nah, gitu, Dok ya. Iya. Nah, prebiotik ini dari si tadi dokter bilang serat-serat. Nah, kita coba kita kasih sampel, Dok. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita ngomong serat-serat, tadi saya udah bilang, serat kan fiber. Fiberglass kan nggak bisa dicerna. Kita makan fiberglass. Nah, oke, kita kasih contoh, Dok. Contoh nih, Dok. Misalnya serat yang nggak gampang dicerna, sayur. Sayur hijau nih, Dok ya. Ya. Kalau sayur putih, kayak kol nih, Dok. Nggak ada, tapi nggak terlalu banyak dibanding yang hijau. Ya, hijau tuh seperti kangkung, bayam ya, Dok ya. Ya. Kangkung, bayar, buncis, kacang panjang, kacang-kacangan. kacang beneran, Dok. Kacang-kacangan, biji-bijian juga, Frankie. Sekarang nih kalau di supermarket tuh biji-bijian banyak. Ada chia seed, ada flax seed, ada apa macam-macam seed lah. Itu makanan Cina, Dok, chia seed. Ya, itu beneran. Chia seed itu apaan? Itu biji-biji kayak biji wijen gitu loh. Oh. Chia seed itu enak, Frankie. Jadi kalau kita kalau makan es krim atau apa ditebarin situ. Kalau salad dilempar digituin. Jadi kayak seperti kayak sesame. Oh, wijen. Kayak wijen. Oke, jadi semua sayuran hijau itu banyak mengandung serat yang berguna sebagai prebiotik. Ya. Ya, gitu, Dok ya. Nah, selain daripada sayuran hijau, kita makan apa lagi, Dok? Untuk supaya mensuplai prebiotik ke dalam tubuh. Itu. Termasuk dia salah satu dia yang diperlukan juga laktosa. Laktosa itu dari susu, jadi susu-susuan lagi. Ya. Tapi begini, prebiotik itu kalau dimakan juga nggak boleh terlalu banyak banget. Nah, ini karena kenapa? Dia difermentasi di dalam usus nih. Fermentasi hasilnya gas. Kayaknya bisa kembung, Frankie. Kita harus belajar benerin bahasa nih, Dok, supaya otak saya nggak kabur. Berbagai jenis susu, berbagai jenis kacang gitu, Dok ya. Nah, biji-bijian. Berbagai jenis biji. Soalnya kalau biji-bijian otak saya tuh biji bohongan. Pasir. Iya, termasuk istilah biji manik-manik, Dok. Jadi berbagai macam biji, berbagai macam sayur, berbagai macam buah. Ya. Nah, oke, terus itu perlu kita makan supaya istilahnya ada mata rantai makanannya nih, Dok ya. Ya. Si prebiotik dimakan sama si probiotik. Probiotik makan dia, dan dia meningkatkan kekebalan. Bisa meningkatkan kekebalan nih efeknya ya. Si itu meningkat prebiotik ya, meningkatkan kekebalan. Terus kemudian membuat vitamin, Frankie. Beberapa vitamin itu ternyata misalnya kalium itu kalsium, magnesium itu ada di situ. Fosfor juga. Dan itu semua mencegah pengeroposan tulang, Frankie. Itu dia juga membentuk di situ, membentuk daya tahan kita. Daya tahan kita tuh sebenarnya sebagian besar tuh ada di usus.
karena kita tuh diserbu sama kuman segala macam di dalam usus itu ada kelompokan-kelompokan tuh sel-sel itu ada sel-sel limfosit namanya. Itu ada banyak di seluruh usus kita. Itu fungsinya itu gini, probiotik itu mempengaruhi itu sehingga dia bisa menghasilkan kekebalan lagi. Namanya IgA, imunoglobulin A. Jadi bikin kita kebal, menimbulkan daya tahan terhadap kuman dan segala macam. IgA kalau di MCU kan ada tuh IgA-nya berapa? Kalau nggak salah IgA ya itu, bukan? Oh iya, Betul ya itu ya. IgG, IgM. Yang A itu ada di saluran pencernaan, Dia itu menjaga tubuh kita dari invasi. Jadi dia menekan kuman, bikin kekebalan sehingga kekebalan kita tuh bagus gitu. Dan satu lagi, vitamin B12 juga dihasilkan di situ, Vitamin K untuk perdarahan juga dibikin sama kuman itu. Oh, jadi kalau kurang vitamin K kan nggak gampang berhenti itu darah ya? Iya. Itu kuman yang bikin di dalam situ, di usus besar. Itu waduh, waktu SMA tuh, Dok. Ada soal ulangan. Tolong jelaskan bagaimana terjadinya supaya darah bisa berhenti. Termasuk ya tadi Dokter Jaya tuh. Yang ngasih sih itu Dokter Tri Edi Budi Susilo. Jadi darah berhenti jika ada kena vitamin K membentuk fibrinogen. Wah, betul Dok ya, kira-kira gitu ya. Ya kayak gitu. Duh, otak masih apal aja ya. Jadi kalau anak ya kapan dia harus kasih probiotik lagi? Kalau dia gak sakit-sakitan, sering sakit Dok. Iya, sering sakit. Dia diare atau dia sembelit, pasti itu ada yang nggak beres di dalam ususnya. Kalau stunting Dok, termasuk yang harus itu salah satu. Nah, kalau misalnya yang seperti itu dia penyerapannya tidak baik, jadi kontet. Iya. Jadi pokoknya intinya kalau si lambungnya ini bermasalah, larinya kemana-mana. Iya. Tapi supaya lambungnya ini benar, harus kuman baiknya banyak di situ. Iya. Itu jadi artinya hubungan sebab akibatnya begitu Dok ya. Jadi kalau dia sampai istilahnya pertumbuhannya tidak normal juga, kita curiga bahwa penyerapannya di situ kurang bagus ya Dok ya, walaupun banyak ya. Kalau namanya probiotik itu banyak pada makanan-makanan yang difermentasi, seperti tahu itu tempe. Itu kesukaan saya Dok. Itu. Tahu, tempe, peyem ya Dok ya. Ya. Saya kalau di Bandung kan itu peyem. Kalau di daerah lain, peyem sama tape apa bedanya? Sama kan ya? Kenapa sebagian itu bilangnya peyem, sebagian bilangnya tape ya? Tape ada dua sih Dok ya. Tape ada tape beras, tape ketan. Tape ketan. Jadi kalau kita ke Pantura, kita ngomong tape, dia kasih itu tape ketan hitam atau tape ketan putih. Iya. Jadi itu jadi arak hitam, arak merah sama arak putih kan? Iya. Dikasih uli deh Dok. Enak loh. Belinya di mana Dok? Di Kelapa Gading ada. Enggak, sekarang banyak makanan fermentasi, Bukan cuma itu, ada macam-macam, termasuk nato. Nato yang seperti kayak chestnut. Nato itu kayak tauco, Oh, nato. Oke, jadi ini Dok, makanan yang bisa menghasilkan banyak mengandung probiotik, makanan-makanan yang mengandung banyak yang difermentasi, fermentasi tadi. Yeah. Contohnya kayak tadi tahu tempe, tape, peyem. Bukan tahu, tempe. Tempe Difermentasi. Makanya kan rasa itunya kedelainya kan beda kan, sama kedelai asli. Udah berubah. Jadi tauco itu tuh fermentasi, Cuma kalau tauco saya nggak begitu suka, terlalu asin. Bohong banget. Terlalu asin. Tadi Dokter Jaya makannya apa Dok? Enggak, tapi udah dianjarin. Itu nggak berasa tauco. Tadi kan kita makan itu Dok. Apa terus suike, kodok sayur yang pakai tauco di situ Dok. Tapi maksudnya Dokter Jaya mencerkan. Kalau yang tauco asli udah asin banget. Udah titerasi. Enggak. Jadi memang ada sebagian masyarakat, saya sendiri masih bisa suka
yaitu selada, lettuce. Dokter dia tahu kan, lettuce kasih tauco aja dimakan gitu enak dok. Ya. Dan dokternya nggak suka ya kayak gitu ya. Saya bisa makan yang kayak Terlalu gitu. asin Franky. Enggak, jangan dimakan tauconya doang, dikasih itu, kasih selada putih. Ya, Selada tapi ya. kalau kamu dikasih toco terus darah tinggi Franky. Oh iya jelas dok. Emangnya Mana dagingnya? nggak mana tahunya kalau saya dok. Saya nggak perlu daging, saya perlu tahu. Oke, jadi tauco ya. Saya sebenarnya yogurt juga kan itu makanan Iya. fermentasi ya. Nah, terus kayaknya juga si Yakult tadi juga hasil fermentasi juga kali. Iya memang. Itu fermentasi. Jadi pokoknya makanan yang difermentasi itu. Tapi kalau misalnya contohnya pepes, Enggak. enggak ya? Enggak. Pepes kan itu ada si itunya tuh jamur, pepes jamur apa segala macam. Enggak. Nah, oke, jadi intinya makanan yang difermentasi itu nggak selalu jelek. Karena Makanya kalau seperti kayak di Jepang itu ya, mereka tuh ngembangin banget tempe tuh Franky. Tempe yang dikembangin sama dia. tapi tempe yang masih fresh kan? Iya. Karena sekarang ada tempe-tempean, Dok. Tempe-tempe ada tempe yang bentuknya seperti tempe, bulat-bulat gini, Dok, kering. Ya itu tempe dikeringin Franky. Kalau menurut saya itu bukan tempe dikeringin, Dok. Apaan? Bentuknya seperti tempe karena itu kayaknya ada itunya, itu ada apa semacam terigunya gitu tuh. Enggak, Karena kita kalau- mesti periksa yang putihnya itu miselium Nah, bukan Franky. itu. Kalau tempe asli miselium Franky. Karena kalau tempe kan nggak akan jadi keras dia punya miseliumnya, Dok. Ini kan keras, garing. Ya diambil airnya Franky. Iya. Jadi kalau tempe saya suka lah. Kamu curiga aja. Ih, karena- Susah amat dibikin pakai terigu lah, bikin tempe aja dipotong iris Karena tipis-tipis. saya pernah ada satu pemberitaan pembuatan tempe keripik tempe dan di situ saya liatin kok bikin keripik tempe pakai seperti bikin kayak apa namanya? Cuman si kedelai terus dimasukin ke dalam adonan seperti apa nih? Ya kalau itu memang diadon itu berarti Kerupuk. bukan. Jadi rasanya kayak tempe karena ada kedelai rebusnya, tapi itu bukan tempe karena nggak ada miseliumnya kalau menurut saya, Dok ya. Jadi padahal miseliumnya itu yang kita Nah perlu itu yang sebagai. namanya tempe-tempean Franky. Nah itu tempe-tempe yang tadi saya ngomong tuh bukan tempe beneran. Oke, jadi tapi ada kerugiannya nggak, Dok, kalau kita makan yang fermentasi ini, Dok? Enggak. Justru makanan fermentasi ada makanan paling baik karena udah ketahuan pertama menyuburkan itu dan dia bisa anti kanker Franky. Anti kanker. Ya. Kalau kita over makan fermentasi, Enggak ada masalah. Nggak ada Paling masalah kenyang ya? Franky. Oh. Efek sampingnya. ya udah. Jadi boleh langganan, Dok. Yang kalau kita belanja ke toko buah, di depannya kan ada tuh, dia ngemper tuh, di emperan. Kan saya jadi langganan sama dia tuh. Tape. Tape. Karena kalau beli peyem atau tape singkong itu ya, suka apa nih? Istri saya suka marah. Beli banyak-banyak katanya. Ya soalnya kamu sendiri yang makan. Cuman saya doang yang makan, dia nggak makan. Dia marahnya karena kamu makan kebeli yang kamu doyan. Dia Bukan cuma karena nonton, apa-apa. cuma nonton doang. Iya, karena ya kan lidah saya kan sih lidah kampung, Dok. Jadi makanan yang kampung-kampung itu menurut saya enak. Dan kampungnya beda lagi sama kampung dia. Dia juga makanan kampung. Enggak, tapi kampung dia beda Franky. Kalau kita orang Jakarta tuh beda Franky. Hmm. Ingat saya waktu kecil tuh setiap pagi tuh ada langganan tuh orang yang pakai tampah gitu. Oh. Isi kue lewat langsung kita dipanggil semua. Ayo anak-anak. Itu aslinya, Dok, dari daerah Jawa Barat, Cianjur. Saya tahu dia bawa semacam kayak kaleng besar kan, Dok ya, kira-kira segini deh ya. Terus disungku di atas kepala, terus dibuka kayak apa nih, kayak rantang gitu kan ya. Isinya banyak kan. Iya ada macam-macam. Nah, Silakan Cari, Dok, pilih di- berapa gitu berapa macam. saya nggak tahu makanan. di Jakarta kayaknya udah Dulu nggak ada. udah nggak ada sekarang. Tapi mungkin kalau kita ke daerah Cianjur mudah-mudahan masih ada kali. Karena Tapi zaman dulu juga di Jakarta banyak ini Franky. Banyak orang kuat. ngangkat tuh. Ituan besi begitu gede gitu isinya kerupuk Franky. Oh, 2 biji depan belakang, Dok. Itu lagu gila gitu besi diangkat sama dia. Ya kalau kita ngomong. Tapi yang zaman dulu tuh lucu deh Franky ya. Kalau saya tuh di itu papa saya tuh beli itu
kerupuk tuh satu kaleng itu Satu loh. black. Satu black itu kan. Kalau misalnya kerupuknya kan dimakan belum habis nih, tukang kerupuk lewat panggil, yang kita punya tuh dikeluarin bisa diganti sama yang baru, Frank, yang garing. Tahu nggak kenapa dia bisa jadi garing lagi? Kenapa dicampur sama yang itu? Nggak tahu. Nah, kerupuk yang dalam kalengnya dia itu yang kalau yang gede sekali itu kan isinya garing semua. Nah, Kalau kerupuk yang udah alot tuh dimasukin ke situ ikut jadi garing, Frank. padahal kita tinggal tulisin 1 T gitu ya. Orang-orang percaya tuh 1 ton gitu. Gede Enggak, banget. tapi dia bisa jadi yang nggak garing itu dicampur ke situ, apa dia diisi sama yang garing. Kita punya diisi lagi. Kalau kita bisa baru kemakan separuh dikeluarin semua Itu dikasih. bukan sulap, bukan sihir tuh ya. Bukan, jadi garing semua, Frank. Hebat, Jadi kan? artinya gini apa? Pergaulan itu menentukan nih, Frank. Tapi dokter J masih suka kan makan kerupuk? Nggak. Kita sebutnya kerupuk putih, kerupuk Ya. kampung putih. Kalau sekarang saya nggak berani lagi. Kenapa? Karbonnya gede, Frank. Saya mah. Kan itu kamu dibohongin, Frank. Isinya angin melulu itu. Itulah. Jadi gini dok, kenapa saya lebih berani makan makanan yang mengandung resiko lebih banyak menurut dokter Jaya? Karena aktivitas saya lebih banyak daripada dokter Jaya. Jadi karbo lebih banyak Bukan bisa gara-gara kamu mau kebakarnya. nyumbang dokter ya? Enggak. Saya sama dokter udah pada kaya, nggak perlu disumbang. Saya aktivitas saya bergerak lebih banyak. Tapi kerupuk itu karbonnya tuh tinggi sekali, Frank. Jadi kalau makan kerupuk ya kalau orang diabetes ya, gula langsung naik. Nggak berani, Frank. Kerupuk putih, kerupuk kampung putih. Ngeri. Hah? Ya kerupuk kampung kita sebutnya. Dokter percaya nggak kalau Nggak, itu kalau waktu kecil sih saya suka karena itu makan gituan sama kecap manis aja juga udah enak dulu. makan nasi kecap manis itu dok? Iya. Sempet diajarin untuk kita hidup susah. Ala orang miskin. Iya, nggak harus seperti itu dok. Jadi kita harus diajarin ya hidup senang juga biasa, hidup susah juga harus bisa gitu dok ya. Nah jadi tapi kalau kita pulang golf nih dok, di restoran tempat kita makan di lapangan golfnya, di clubhouse-nya, kita selalu nanya ada kerupuk kampung nggak? Nggak usah pakai kampung Nostalgia. lah. Kamu bilang kerupuk aja, kasih kerupuk lagi. Nggak, kalau kasih kerupuk dikasih kerupuk lain dok, kerupuk udang. Kerupuk udang. Ya, kita nggak mau yang kayak gitu, kita mau yang kerupuk kampung yang putih tuh, karena itu nostalgia banget gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya nggak nostalgia, saya tahu kok tempat belinya. Di pasar tradisional tuh di depannya biasanya banyak tukang kerupuk yang udah nggak pakai timbangan, pakai apa? Udah pakai gerobak. Itu kenapa hilang ya? Padahal itu antik loh Nggak sebenarnya. praktis dok. Hah? Nggak praktis. Dia mobilitasnya rendah. Karena dia kan jalan Masuk kaki. ke kampung-kampung susah ya. Iya, bukan itu aja sih sebenarnya dok. Waktu di jalan raya dok, ngabisin tempat. Gede gitu kan. Jadi kalau pakai naik sepeda kan itu lebih cepat mobilitasnya. Oke, nah itu kerupuk termasuk yang prebiotik nggak tuh? Nggak ya, karena dia nggak ada fermentasinya ya. Oke, jadi tadi udah saya pastikan bahwa probiotik ini kita makan lebih banyak juga nggak masalah ya. Nggak ada ngaruhnya ya. Oke dok, sekarang Ya, kecuali satu tadi saya apa? bilang ada gulanya. Kalau gulanya tinggi, sekarang masalahnya misalnya beli yogurt itu gulanya belasan gram, Franky. Kebanyakan, Franky. Tapi Nah, kan- kalau orang kencing manis bisa kambuh kencing manis ya. Kan saya udah Gulanya bilang naik. sama dokter Jaya. Kan yang dokter Jaya lakukan kan sebenarnya sama dengan cara saya. Cuman kalau saya dokter Jaya di depan, saya di belakang. Dititer dok. Jadi kalau udah terjadi yogurt yang manis, minum setengah dosis. Setengahnya lagi buat besok. Nah tetapi ada satu hal yang saya mau tanya sama dokter Jaya. Makanan fermentasi ini cepat rusak. Kata siapa? Nggak percaya dok, jamuran. Jadi yogurt kita buka nih dok. Oh, bukan, itu jamuran tuh gara-gara sendoknya kamu nggak steril. Oh, Kalau sendoknya kamu cuci, jadi saban kali mau ngambil begitu mesti sendoknya steril banget. Karena kalau ada spora berjamur hijau. ya. Jadi artinya betul kan tadi saya ngomong ya. Seringkali makanan fermentasi ini kayak tempe segala macam tuh ya. Kalau tempe udah jelas memang ini jamur kan. Jarak 2-3 hari itu udah pasti ungu aja kalau misalkan dia nyimpennya agak beres dok ya. Tapi kayak tape kalau kita biarin juga keluar putih-putihnya. Iya.
Nah itu karena ada lingkungan yang nggak beres, nggak bersih Iya. dok ya. Kadang-kadang di dalam kulkas pun itu kadang-kadang banyak nggak steril juga, Frankie. Karena kadang-kadang makanannya di dalam situ bisa jamuran kok. Nah jadi artinya kita makan makanan fermentasi yang masih segar. Ya, Nggak boleh yang kayak tadi dok ya, Ya. tercemar. ya misalnya contoh kalau mau beli yogurt yang mendingan yogurt jangan yang gede-gede kemasannya, yang kecil aja, sedang gitu loh. Enggak, kalau anak saya mah dia makan yang gede, sekali makan habis tuh. Hah? Makan yang segini-gini nih habis loh dia. Padahal anak saya kecil banget badannya. Iya. Natalia kan tahu dok. Iya, Si Natalia kan badannya segede apa sih? tapi ya bahaya itu. Nah, itu. Saya suruh dia perhatiin tuh gulanya, Frankie. Nggak, tapi ternyata Tapi dia, dia sih nggak ini. Ya. dia kecil-kecil sama kayak maminya makannya banyak. Itu tekor lagi. Neraca nggak seimbang. Masuk sama keluar lebih banyak keluar, Frankie. Kalau saya defisit dok. Kalau dia nggak Nggak, defisit. soalnya ada beberapa orang ya yang makan sedikit aja langsung melar, Frankie. Nah itu. Tahu kan dok? Siapa dok? V. Pamela. Nggak boleh disebut tuh nama tuh, ntar dia tersinggung. Oke, jadi nah dok, kalau kita makan makanan fermentasi yang sudah kurang bagus, masih tetap membentuk probiotik di dalam usus. Ya ada kan di situ kan yang nggak bagus kan soal di permukaan doang, Frankie. Oke. Kalau misalnya contoh ada yogurt itu ada yang hijau-hijau, kalau hijau-hijau dibuang ya berarti yang itunya Jadi dibuang. yang nggak bagusnya cukup itu disingkirin. Jadi nggak usah dibuang keseluruhannya. Nggak usah. Terus kemudian yogurt itu kan ada masa kedaluarsanya tuh dok. Oh, ya sebaiknya jangan lah. Itu kan kalau kadaluarsa itu ada jaminan pabrik bahwa kalau sebelum tanggal itu masih oke. masih gitu. enak. Tapi bukan berarti tidak baik, Ya. tidak baik ya dok ya. Ya udah, jadi artinya di sini kalau kita mau hidup lebih sehat nih dok ya, jaga perut, Ya, karena perut sehat, ya pasti sehat. otak sehat dok. Nah, makanya itu ya alasan kenapa kalau saban kali podcast siapa kan dokter siapa bilang makan banyak serat, makan banyak sayur, makan buah, itulah latar belakangnya. Kenapa kok anjuran itu? Karena itu adalah prebiotik. Tapi jangan salah dok, makan banyak serat, makan fiberglass, makan dakron, jadi bantal ntar. Oke, jadi kita pokoknya makan seperti itu untuk yang tadi betul kan dok? Kalau kita sehat dimulai dari perut yang sehat. Ya, betul. Kalau perut kita nggak sehat, otak kita nggak sehat dok. Ya, karena ada apa, Frankie? Hah? Ada hubungan good relationship antara otak sama usus. Oh. Namanya gut. Gut itu GUT, usus, brain axis. Pernah nggak ngalamin? Begitu lihat ada guru galak langsung mules. Buang-buang air mencret di belakang. Wah. Itu karena ada kontak lagi. Nah, yang kontakin siapa? Itu mentalnya kurang kuat dok. Enggak, itu yang kontakin siapa? Si kuman probiotik itu. Dia itu salah satu yang membentuk gut brain axis itu. Jadi misalnya mau ulangan, tiba-tiba mules, mau pidato mules kayak gitu. Itu karena ada hubungan antara ini sama kepala. Kita stres juga, perutnya kan langsung tiba-tiba kembung. Karena emang ada hubungan, dia ngirim sinyal ke otak. Dari otak sinyal ke perut, perutnya mules. Mesti dilatih mentalnya dok. Harus bisa lebih cuek. Loh, kalau gue lihat cewek cakep tiba-tiba jadi mules lagi. Itu namanya kurang beruntung dok. Kalau kita ketemu lihat yang bagus-bagus, harusnya kita kan harus bisa lebih menikmati Ya, dok. kalau bapak-bapak lain, Frankie, lihat tukang kredit mau nagih kredit ya mules, Frankie. Itu sama, Frankie. Ya. Jalur yang sama itu. Oke dok, jadi artinya dimulai dari perut dulu dok ya. Oke, probiotik, kesimpulan kita probiotik kita perlukan karena untuk menekan si kuman jahat. Kuman jahat tadi dokter dia sebutin apa dok? Kuman jahat contohnya dok? Ya kuman jahat, ada nah, Banyak ya? banyak. Oke, terus apa lagi dok yang kita harus perhatikan supaya kita hidup bisa lebih sehat dan murah? Itu jadilah orang Sunda, Frankie. Nah, mengikuti kebiasaan orang sudah makan, Ya. gitu. Kan saladnya banyak tuh. Salad namanya, tapi nggak pakai
mayones ya, nggak pakai itu ya. Thousand Island. Ya dia punya. Iya, saya Kalau ke restoran Sunda tuh, wow, lalapannya banyak sekali, Frankie, gratis itu. dulu saya nggak pernah suka, bukan nggak pernah suka. Dulu saya nggak suka yang namanya apa terong bulat tuh. Oh, Saya pikir makanan apa nih? Ternyata enak. enak. Terong bulat ada yang hijau, ada yang Terong yang putih, terong Yang bulat ungu putih. juga ada kan? Terong Ada yang ungu, ada terong yang ya. hijau. Yang ada bijinya terong kan ya? iya terong. Iya terong. Terong bulat itu kan. Enak itu kayak garing-garing gitu, kriuk-kriuk. Ya warnanya ada macam-macam, Frankie. Ada yang ungu juga ada. Yang ungu mah yang panjang, Dok. Enggak, yang bulat juga ada. Nggak mungkin. Ungu Ya. ada yang hijau, ada yang rada putih. Ya udah ntar sore. Terus udah gitu kalau di restoran Sunda itu kan ada daun-daun macam-macam daun, Frankie, yang kita nggak kenal. Orang Jakarta mah nggak kenal. Tapi yang Banyak jenis daunnya gitu loh. umumnya sih dikasihnya kemangi, Dok. Dan Ada orang daun yang bebulu-bebulu itu loh. Apa itu? pokoknya saya sih bukan kemangi ya. Nggak Kalau tahu. saya sih di lalapan gitu saya embat semuanya tuh. Nah, sekarang sih. kalau makanan yang banyak begituan, ya makanan Korea. Pergi ke makanan Korea deh, ke restoran Korea. Itu daun-daunan segala macam tuh dikasih macam banyak lagi, unlimited. Berbagai macam daun, Dok. Daunnya banyak sekali yang daun mint, tapi di situ yang ada di tempat Sunda kayak jarang ya ada daun mint. Oke, ya udah, jadi kita mesti dorong kehidupan masyarakat kita nih, Dok. Hidup sehat murah, banyak makan sayur. Ya. Gitu, Dok. Terus, Dok, sekarang kemana? Ngasih makan. Makan di restoran saung-saungan. Oke, makasih, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!